Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis dari aplikasi kantin virtual milik SMA Negeri 13 Semarang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Adi Saputra, NPM 24783016. Oke, mungkin kita akan langsung saja. Yang pertama, ada kelebihan dan kekurangan dari kantin virtual milik SMA 13 Semarang. Yang pertama, ada kelebihannya yaitu siswa bisa melakukan pembelian secara online, petugas kantin bisa menerima pesanan secara online, petugas kantin bisa menyiapkan pesanan siswa terlebih dahulu sebelum jam istirahat. Siswa dapat melakukan pembayaran secara digital, dan siswa bisa langsung mengambil pesanan di kantin saat jam istirahat tanpa perlu mengantri. Selanjutnya ada kekurangan, yaitu kekurangan dari aplikasi ini yaitu transaksi pembayaran antara siswa dengan petugas kantin masih dilakukan di kantin. Selanjutnya, jika petugas kantin menerima terlalu banyak pesanan, siswa masih harus menunggu di kantin. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Yang pertama, siswa dapat memesan makanan, melihat daftar menu, memilih menu, menambah pesanan, menghapus pesanan, dan memasukkan nama, nomor telepon, dan kelas atau identitas diri. Yang kedua, petugas kantin dapat menerima pesanan, menerima data diri, mengonfirmasi pesanan, menambah menu, mengedit menu, dan menghapus menu. Dan untuk kebutuhan non fungsional, yaitu pembeli dapat memberi rating. Selanjutnya, use case aplikasinya yaitu pertama, siswa masuk ke dashboard, lalu melihat daftar menu, memilih menu, setelah itu memasukkan nama atau identitas diri, kemudian akan dikirimkan ke petugas kantin, dan petugas kantin menerima data diri. Kemudian siswa melakukan pesanan makanan, setelah itu petugas kantin menerima pesanan. Setelah itu petugas kantin konfirmasi pesanan. Siswa juga dapat menambah pesanan dan menghapus pesanan. Petugas kantin juga bisa mengedit menu dan menghapus menu. Setelah itu siswa dapat melakukan pembayaran di kantin, dan petugas kantin menerima pembayaran di kantin. Setelah itu siswa dapat memberikan rating. Selanjutnya, activity diagram. Siswa dapat yang pertama memesan makanan. Yang pertama, siswa masuk ke dashboard, selalu sistem menampilkan menu. Setelah itu siswa dapat melihat menu, memilih menu, dan sistem informasi menu. Setelah itu mengonfirmasi pesanan dan pesanan dibuat. Setelah itu memilih menu. Siswa masuk ke dashboard, sistem menampilkan menu. Setelah itu siswa melihat menu dan memilih menu. Setelah itu sistem mengonfirmasi pesanan selesai. Setelah itu melihat menu, siswa masuk ke dashboard. Setelah itu sistem menampilkan menu. Lalu siswa menerima daftar menu dan melihat daftar menu. Selanjutnya menghapus pesanan. Siswa masuk ke dashboard, memilih pesanan yang akan dihapus. Setelah itu sistem menampilkan detail pesanan. Setelah itu jika tidak menghapus pesanan, akan kembali ke aktivitas sebelumnya. Jika menghapus pesanan, maka lanjut ke aktivitas selanjutnya, yaitu menampilkan pesanan sukses, dan kemudian siswa menerima pesanan sukses. Selanjutnya mendapat pesanan. Siswa masuk ke dashboard, lalu sistem menampilkan menu. Kemudian siswa melihat menu, memilih menu, dan sistem menampilkan daftar pesanan. Lalu siswa menambahkan pesanan, dan kemudian sistem akan melakukan konfirmasi pesanan ditambahkan. Setelah itu masukkan data diri. Siswa masuk ke dashboard, sistem menampilkan menu. Setelah itu siswa melihat menu, memilih menu, kemudian sistem menampilkan daftar pesanan. Setelah itu
siswa masukkan data diri, lalu sistem menambahkan mengkonfirmasi data diri ditambahkan. Selanjutnya tugas kantin, pesanan. Sistem akan beri notif pesanan. Setelah itu petugas menerima notif pesanan dan kemudian melihat detail pesanan dan menerima pesanan. Setelah itu menambah menu. Petugas masuk ke dashboard dan memilih menambahkan menu dan klik lalu menambahkan menu. Sistem mengonfirmasi penambahan menu, lalu petugas dapatkan konfirmasi menu ditambahkan. Selanjutnya mengedit menu. Petugas masuk ke dashboard, lalu masuk ke menu makanan, lalu mengedit menu. Sistem konfirmasi perubahan menu, lalu sistem tampilkan perubahan menu, dan petugas kantin menerima perubahan menu. Selanjutnya menghapus menu. Petugas kantin masuk ke dashboard, memilih menu yang akan dihapus, kemudian sistem menampilkan detail menu. Setelah itu jika tidak menghapus menu akan kembali ke aktivitas sebelumnya. Jika menghapus menu maka akan ke aktivitas selanjutnya, yaitu menampilkan pesan sukses. Setelah itu petugas kantin akan menerima pesan sukses, kemudian mengonfirmasi pesanan. Yang pertama, sistem akan beri notif pesanan. Setelah itu petugas kantin menerima notif pesanan, lalu melihat pesanan, menerima pesanan dan konfirmasi pesanan. Selanjutnya menerima data diri. Pertama, sistem memberi notif data diri, kemudian menerima notif petugas kantin menerima notif data diri, kemudian melihat detail data diri, kemudian menerima data diri. Selanjutnya non fungsional siswa, yaitu memberi rating. Yang pertama, siswa masuk ke dashboard, kemudian sistem menampilkan menu. Siswa melihat menu, lalu memilih menu dan sistem mengkonfirmasi menu, kemudian mengkonfirmasi pesanan. Setelah itu siswa menerima notif pesanan dibuat. Setelah itu siswa akan memberikan rating, kemudian sistem akan mengkonfirmasi rating ditambahkan. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.